Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tapin tetapkan H, mantan Kepala Desa Gadung periode 2013-2018 sebagai tersangka penyelewengan dana desa. H sendiri ditetapkan sebagai tersangka karena tidak bisa mempertanggungjawabkan dana desa tahun anggaran 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sejumlah tempat di Sulawesi Selatan. Halo, kami kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mustafida Kamilia dari program studi psikologi 2023D dengan NIM 23010664086. Dan teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Putri Hidayah dari program studi psikologi 2023D dengan NIM 23010664116. Perkenalkan, nama saya Amadea Nur Prawesti dari Prodi Psikologi kelas 2023 DO NIM 23010664118. Perkenalkan, nama saya Dea Rifana dari program studi psikologi kelas 2023D dengan NIM 23010664119. Kami akan mulai penjelasannya. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan, kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur. Korupsi secara umum diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi yang mencangkup perilaku seperti suap, penggelapan, pemerasan, dan nepotisme. Dalam perspektif hukum, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengidentifikasi 30 jenis korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 bentuk utama, yaitu yang pertama, 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Korupsi adalah masalah multidimensi yang merugikan negara secara ekonomi, politik, sosial, dan moral. Dalam jangka panjang, korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara serta nilai-nilai spiritual masyarakat. Masuk ke sebab yang kedua, yaitu sebab-sebab korupsi. Korupsi tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, ada 2 penyebab utama korupsi. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan dari dalam diri seseorang seperti kehendak, hasrat, atau kemauan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu rangsangan dan lingkungan seperti lemahnya pengawasan, adanya peluang, atau ajakan dari orang lain. Menurut para ahli, korupsi muncul karena adanya 3 hal, yaitu niat, peluang, dan sarana untuk melakukannya. Namun, seseorang yang memiliki pengendalian diri dan pertahanan psikologis yang kuat akan mampu menahan godaan untuk melakukan korupsi, meskipun ada tekanan atau peluang dari luar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat integritas diri dan menjaga sistem pengawasan agar korupsi dapat dicegah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi sebagai penguat karakter bangsa. Salah satu pendidikan karakter yang dapat diterapkan di dalam sekolah yaitu pendidikan anti korupsi, di mana hal ini dapat digunakan untuk menangani korupsi dari hal-hal yang sederhana, seperti menerapkan kejujuran dan juga bertanggung jawab, di mana kejujuran ini merupakan salah satu dari sekian pilar dari pendidikan karakter bangsa. Menurut Likona, tahun 1991, ada 10 karakteristik yang harus diwaspadai karena dapat membawa bangsa ke dalam kehancuran. Antara lain yaitu, yang pertama, meningkatnya kekerasan dan pengrusakan. Lalu, yang kedua, pencurian yang dilakukan siswa semakin meningkat. Yang ketiga, penjiplakan atau ketidakjujuran semakin meningkat. Yang keempat, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua. Yang kelima, pengaruh dari teman sebaya dalam melakukan tindakan kekerasan. Lalu yang keenam, berprasangka buruk, intoleransi, dan memusuhi orang dengan keyakinan yang berbeda. Yang ketujuh, penggunaan kata-kata dan bahasa yang semakin buruk. Yang kedelapan,
kebebasan seksualitas, dan rasa saling curiga dan benci antar sesama. Yang kesembilan, semakin rendahnya tanggung jawab individu dan warga negara. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, yaitu meningkatnya perilaku merusak diri seperti meminum alkohol, memakai narkoba, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya yaitu ada 6 nilai etik utama yang diajarkan dalam sistem pendidikan menurut Brooks dan Goebel pada tahun 1997. Yang pertama, dapat dipercaya yang meliputi sifat jujur dan integritas. Yang kedua, memperlakukan orang lain dengan hormat. Lalu, yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, bersikap adil. Yang kelima, kasih sayang. Dan yang terakhir, yang keenam, menjadi warga negara yang baik. Nah, pendidikan anti korupsi ini memiliki tujuan juga. Yang pertama yaitu untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua yaitu untuk merubah persepsi dan sikap terhadap tindakan korupsi. Yang ketiga yaitu pembentukan keterampilan dan kecakapan yang baru yang dituduhkan untuk melawan tindak korupsi. Dalam jangka panjang, adanya pendidikan anti korupsi ini dapat memberikan manfaat terhadap sistem integrasi nasional dan program anti korupsi. Dan dalam jangka pendeknya, yaitu dapat membangun kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi adanya tindakan korupsi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman pasti sudah mengetahui ya, apa sih definisi dari pendidikan anti korupsi itu? Nah, sekarang kita akan beralih ke model pendidikan anti korupsi. Untuk memberantas korupsi, alangkah baiknya dimulai dari pembelajaran sejak duduk di bangku sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Namun, ada beberapa syarat pada pemerintahan negara untuk mengurangi tindakan korupsi. Yang pertama, mampu menegakkan peraturan perundangan. Yang kedua, mampu menegakkan pengawasan internal yang kuat serta ketat. Yang ketiga, mampu membatasi diskresi atau pengambilan keputusan di saat perundangan tidak jelas kepada pejabat publik. Bagaimana sih caranya agar bisa diterapkan pendidikan anti korupsi di sekolah serta perguruan tinggi? Gimana ya? Oke, langsung dibahas aja ya teman-teman. PAK sendiri atau pendidikan anti korupsi dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan mengenalkan cara berpikir dan nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi dapat diaplikasikan dengan strategi integratif dan terpisah. Teruntuk jenjang pendidikan dasar dan menengah bisa menggunakan strategi integratif dengan memasukkan materi pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran yang sudah ada. Loh, kenapa sih kok harus gitu? Karena pelajaran mereka sendiri itu sudah terlalu banyak teman-teman. Dan kalau nanti dimasukkan atau ada mapel sendiri tentang pendidikan anti korupsi, malah membuat mereka menjadi keberatan. Lalu, pendidikan anti korupsi di sekolah tentu tidak akan terlalu berpengaruh jika tidak adanya penegakan hukum yang tegas. Maka dari itu, penegakan hukum itu sangat penting. Contohnya, saat siswa mencontek, harusnya diberi hukuman seperti nilainya dikurangi atau ujian selanjutnya itu nggak akan boleh diikuti lagi. Akan tetapi, dari mereka itu berpikir jika dengan mencontek maka akan mendapatkan nilai bagus. Jika nilainya bagus, maka akan cepat lulus. Nah, orang tua pun nggak perlu repot menanggung biaya sekolah mereka. Prinsip seperti ini sebenarnya sangat berbahaya ya teman-teman. Kalau sekarang saja mereka sudah menganggap remeh tentang mencontek dengan berpikiran, halah kan cuma mencontek. Hal itu akan berdampak ke masa depan mereka. Nanti di masa depan mereka akan beranggapan korupsi itu sebagai hal yang enteng. Sedangkan pada perguruan tinggi, alangkah baiknya jika menggunakan strategi terpisah atau terdapat mata kuliah tersendiri tentang pendidikan anti korupsi. Akan tetapi, juga terdapat tindakan hukum jika terjadi pelanggaran seperti mencontek atau memplagiarisme. Seperti contohnya di College of Education National University Singapura akan memberikan sanksi kepada siswa yang ketahuan mencontek. Tak main-main loh guys, hukumannya yang diberikan. Yang pertama, tentu saja dikeluarkan dari universitas. Yang kedua, tidak akan diterima di seluruh universitas di Singapura.
Yang ketiga, tidak boleh menjadi guru serta pegawai negeri. Dan yang terakhir, dikenakan denda 40.000 dolar Singapura. Wah, cukup seram juga ya teman-teman sanksinya. Akan tetapi, hal ini pasti akan berdampak besar kepada mahasiswanya agar tidak mencontek. Menurut kalian bisa nggak sih hal tersebut bisa diterapkan di negara kita? Oke, hal itu merupakan penjelasan dari kami tentang pendidikan anti korupsi. Sekian. Dadah.